Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atasha Indukmana dengan NIM 70-100-12-10-33 dari kelas A1. Adapun pengertian dari penyakit paru yang diinduksi oleh obat, yaitu reaksi obat yang merugikan, yang paling umum dan serius dan dapat menyebabkan batuk, dispnea, demam, asam bronkial, dan beberapa komplikasi lainnya. Terapinya yaitu terapi lini pertama edema paru non-kardiogenik. Gejala utama penyakit paru non-kardiogenik adalah gangguan pernapasan akut selama beberapa jam karena cedera endotel kapiler. Hal itu menyebabkan peningkatan edema. Röntgenogram dada digunakan untuk mendiagnosis infiltrat pada paru dan ukuran jantung yang normal. Pada pemeriksaan didapatkan suara berdorak dan pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya hipoksemia. Obat-obatan dan zat yang diketahui menyebabkan penyakit paru-paru, yang pertama yaitu antibiotik seperti obat nitro dan sulfa. Kemudian yang kedua obat jantung aminodarone. Kemudian yang ketiga obat kemoterapi seperti bleamikin, siklofosfamid, dan methotrexate. Kemudian yang keempat itu narkoba. Penyakit paru-paru yang diinduksi obat tidak begitu umum. Namun dengan mempertimbangkan kapasitas fisiologis dan metabolisme paru-paru. Paru-paru adalah satu-satunya organ yang terkenal langsung baik atmosfer maupun sirkulasi darah. Hampir 350 obat telah diidentifikasi menyebabkan penyakit paru-paru. Obat yang menginduksi penyakit paru dapat menghasilkan berbagai sindrom. Orang yang lanjut usia lebih rentan untuk mengalami gangguan pernapasan dan dispnea, pneumonitis, dan fibrosis interstisial. Jenis reaksi ini mirip dengan edema paru non-kardiogenik. Dalam kasus kronis, gejalanya mungkin termasuk dispnea, batuk progresif, penurunan berat badan, dan clubbing. Adapun reaksi hipertensi yaitu reaksi hipersensitivitas. Sebagian besar obat yang menyebabkan efek samping pada paru menunjukkan reaksi hipersensitivitas. Gejala pernafasan berupa dispnea, batuk, dan febris. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan eosinofilia perifer yang khas untuk merespon hipersensitivitas, atau lebih spesifik berupa tes transformasi limfosit yang positif terhadap obat yang diduga. Foto toraks menunjukkan infiltrat alveolar lokal atau bilateral. Terkadang dapat terlihat efusi. Adapun mekanismenya yaitu pemahaman tentang mekanisme penyakit paru yang diinduksi oleh obat terbatas dan tidak ada penanda spesifik untuk membedakan dengan proses patologis lain. Lagi pula seringkali dari satu obat yang digunakan secara bersamaan membuat diagnosis menjadi lebih sulit. Penyakit paru diinduksi obat merupakan hasil dari yang pertama itu perlukaan atau injuri oleh oksidan, yang kedua efek sitotoksik langsung. Pada banyak kasus penyakit paru yang diinduksi obat terkait dosis, khususnya yang berkaitan dengan agen sitotoksik seperti bleomisin, busulfan, dan karmustin. Faktor lain seperti usia, penurunan fungsi ginjal, radioterapi, terapi oksigen, dan terapi sitotoksik dapat menambah efek toksik oleh obat tersebut. Faktor risiko berkembangnya reaksi pada paru seperti penanda biologis awal toksisitas masih diteliti. Kemudian frekuensi pasti penyakit paru yang diinduksi obat sulit untuk ditentukan karena minimnya alat screening yang efektif. Prevalensi terjadi pada anak-anak dan dewasa. Anak-anak yang menerima kemoterapi tumor otak atau limfoma dapat berkembang menerima kemoterapi. Penyakit tertentu memiliki predileksi seks seperti aspirin, induket asma, dan AC. Inhibitor induced cough lebih sering pada perempuan dibanding laki-laki. Beberapa etnis tertentu juga lebih rentan terhadap penyakit ini. Insiden penyakit paru interstitial mengikuti pemberian getifinib pada
karsinoma bukan sel kecil lebih tinggi pada populasi Jepang. Angioedema dan batuk telah dilaporkan lebih sering terjadi pada pasien negeri yang menerima ACE inhibitor.